Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. halo teman-teman dari kelas 3A D3 Perawatan beserta Bu Jui juga. Pada kesempatan kali ini, lebih tepatnya pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perawat peran perawat dalam konsep caring. Ya, jadi bagaimana kita berperan sebagai perawat dalam mata kuliah caring ini ya. Nah, untuk pematerinya, anggota-anggotanya akan saya perkenalkan dulu nih ya teman-temannya. Yang pertama ada Siska Meliani sebagai pemateri, lalu ada Nurlela, ada Yulianti, lalu ada Febi Madia Nurkarin, lalu ada Anissa Widyastuti. Nah, untuk penjelasan pertama akan dibawakan oleh Siska Meliani. Tapi sebelum itu kita akan tampilkan dulu share screen-nya ya. Ya, silakan share screen. Nah, oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, jadi sedikit saya jelaskan dulu peran perawat dalam konsep caring ini, bagaimana kita memperlakukan pasien lebih ke emosionalnya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan apa aja sih peran kita sebagai perawat dalam konsep caring, lebih tepatnya dalam memaksimalkan penyembuhan pasien melalui emosional ya dari caring itu ya. Nah, yang pertama, saya selaku moderator akan memberikan kesempatan untuk Saudari Siska Meliani untuk menjelaskan. Kepada Siska, saya persilakan. Baik, Next slide. next ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu definisi. Secara bahasa, sebagai tindakan kepedulian, caring secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan waspada, serta suatu perasaan empati pada orang lain dan perasaan cinta atau menyayangi. Next. Pengertian caring itu berbeda dengan care. Care adalah fenomena yang berhubungan dengan orang, berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan perilaku kepada individu, keluarga, kelompok dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan aktual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan manusia. Sedangkan caring adalah tindakan nyata dari care yang menunjukkan suatu rasa kepedulian. Next. Perilaku caring dalam praktik keperawatan. Caring bukanlah suatu yang dapat diajarkan, tetapi merupakan hasil dari kebudayaan, nilai-nilai, pengalaman, dan dari hubungan dengan orang lain. Sikap keperawatan yang berhubungan dengan caring adalah kehadiran, sentuhan kasih sayang, mendengarkan, memahami klien, caring dalam spiritual, dan perawatan keluarga. Berapa slide, Siska? 3 aja, sudah cukup. Sudah 3 ya? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Siska Meliani yang telah memberikan definisi atau pengertian dari care itu sendiri. Selanjutnya, dari anggota kita, yaitu Nurlela. Kepada Nurlela, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu kehadiran. Kehadiran adalah suatu pertemuan antara seseorang dengan seseorang lainnya yang merupakan sarana untuk mendekatkan diri dan menyampaikan manfaat caring. Kehadiran seorang perawat membantu menenangkan rasa cemas dan takut klien karena situasi tertekan. Next. Yang kedua yaitu sentuhan. Sentuhan merupakan salah satu pendekatan yang menenangkan di mana perawat dapat mendekatkan diri dengan klien untuk memberikan perhatian dan dukungan. Ada 2 jenis sentuhan, yaitu sentuhan kontak dan sentuhan non-kontak. Sentuhan kontak merupakan sentuhan langsung kulit dengan kulit, sedangkan sentuhan non-kontak merupakan kontak mata. Next. Selanjutnya, kedua jenis sentuhan ini digambarkan dalam 3 kategori. Yang pertama, sentuhan berorientasi tugas. Saat melaksanakan tugas dan prosedur perawat menggunakan sentuhan ini, perlakuan yang ramah dan cekatan ketika melaksanakan prosedur akan memberikan rasa aman kepada klien. Prosedur dilakukan secara hati-hati dan atas pertimbangan kebutuhan klien.
Sudah 3 ya? Iya, sudah. Oke. Baik, terima kasih kepada Nurlela yang telah membacakan materi. Selanjutnya ada Yulianti ya. Kepada Yulianti, saya persilakan ya. Selanjutnya ada sentuhan pelayanan caring. Yang termasuk dalam sentuhan caring adalah memegang tangan klien, memijat punggung klien, menempatkan klien dengan hati-hati, atau terlibat dalam pembicaraan komunikasi nonverbal. Sentuhan ini dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan klien, meningkatkan harga diri, dan memperbaiki orientasi tentang kenyataan. Selanjutnya, selanjutnya ada sentuhan perlindungan. Sentuhan ini merupakan suatu bentuk sentuhan yang digunakan untuk melindungi perawat atau klien, menurut Fredrickson tahun 1999. Contoh dari sentuhan perlindungan adalah mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara menjaga dan mengingatkan klien agar tidak jatuh. Sentuhan dapat menimbulkan berbagai pesan, oleh karena itu harus digunakan secara bijaksana. Selanjutnya ada mendengarkan. Untuk lebih mengerti dan memahami kebutuhan klien, mendengarkan merupakan kunci sebab hal ini menunjukkan perhatian penuh dan ketertarikan perawat. Mendengarkan membantu perawat dalam memahami dan mengerti maksud klien dan membantu menolong klien mencari cara untuk mendapatkan kedamaian. Baik, sudah 3 ya. Terima kasih kepada Saudari Yuli. Untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudari Feby Madya Nurkarin. Kepada Feby, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap kita dalam memahami klien. Dari beberapa teman saya sudah menjelaskan beberapanya, yaitu seperti sentuhan dalam perlindungan, seperti itu. Ada banyak beberapa yang mencakup dalam caring ini, seperti itu. Jadi, kita juga perlu untuk memahami klien. Salah satunya apa? Memahami situasi seperti yang dirasakan oleh klien, seperti itu. Atau yang dikeluhkan oleh klien sendiri. Nah, caring ini menurut Swanso yaitu adalah memahami klien. Memahami klien sebagai inti suatu proses digunakan perawat dalam membuat keputusan klinis. Lalu, memahami klien merupakan pemahaman perawat terhadap klien sebagai acuan melakukan intervensi berikutnya. Jadi, ketika kita akan melakukan intervensi, pasien pun harus kita beri pengetahuan apa saja yang akan dilakukan intervensi untuk klien ini, seperti itu. Lalu, pemahaman klien merupakan gerbang penentu pelayanan sehingga antara klien dan perawat terjalin suatu hubungan yang baik dan saling memahami. Seperti itu. Jadi, kunci kita agar bisa hubungannya sebagai perawat dan klien yang mungkin baik, jadi kita tuh harus memahami apa saja yang dibutuhkan oleh klien, kita juga harus memahami klien ini apakah mengerti dengan intervensi yang kita jelaskan, seperti itu. Next. Nah, di sini juga ada perbedaan caring dan kuring. Kuring, maaf. Secara bahasa, caring dapat diartikan sebagai tindakan kepedulian. Caring ini definisinya di beberapa orang mungkin cukup luas ya. Bisa kepedulian, bisa etika kita dalam melakukan pelayanan kepada pasien seperti berupa tindakan ya. Lalu cara mengontrol emosi klien, banyak ya, caring itu luas untuk diartikannya. Nah, sedangkan untuk kuring ini dapat diartikan sebagai tindakan pengobatan. Nah, untuk pengobatannya sendiri, di sini disebut dengan kuring, gitu, seperti itu. Jadi, caring dan kuring ini sangat berperan penting dalam melakukan asuhan keperawatan. Namun, secara istilah, caring dapat diartikan memberikan bantuan kepada individu atau sebagai advokasi pada individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Sedangkan kuring adalah upaya kesehatan dari kegiatan dokter dalam prakteknya untuk mengobati klien. Ya, next. Dalam penerapannya, konsep caring dan kuring ini mempunyai beberapa perbedaan. Yang pertama kita bahas caring terlebih dahulu ya. Caring merupakan tugas primer perawat dan kuring adalah tugas sekundernya. Maksudnya seorang perawat lebih melakukan tindakan kepedulian terhadap klien daripada memberikan tindakan medis. Oleh karena itu, caring lebih identik dengan perawat. Jadi kalau kita hanya melakukan asuhan keperawatan saja, tidak dibarengi dengan kuring ini, agak tidak efektif gitu ya. Karena pasien ini kan mungkin akan hatinya senang gitu ya, bila dapat respon yang baik dari perawat ya, dapat asuhan juga yang baik, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kuring ini merupakan tugas primer seorang dokter dan caring adalah tugas sekundernya. Maksudnya seorang dokter lebih melibatkan tindakan medis ya, berupa kayak seperti melakukan infus, tindakan-tindakan medis seperti itu ya, tanpa melakukan tindakan caring yang berarti. Oleh karena itu, kuring lebih identik dengan dokter, seperti itu. Baik, sudah 3 slide ya. Terima kasih ya kepada Feby, penjelasannya sangat bagus sekali ya. Selanjutnya ada Anissa Widyastuti ya. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, dalam pelayanan kesehatan, klien yang dilakukan perawat, 3/4-nya adalah caring dan 1/4-nya adalah kuring. Jadi pada pelayanan kesehatan ini, lebih berperan penting itu adalah perawat. Selanjutnya, caring bersifat lebih healthogenik daripada curing. Maksudnya, caring lebih menekankan pada peningkatan kesehatan daripada pengobatan. Di dalam praktiknya, caring mengintegrasikan pengetahuan biofisik dan pengetahuan perilaku manusia untuk meningkatkan derajat kesehatan dan untuk menyediakan pelayanan bagi mereka yang sakit. Lalu selanjutnya yaitu tujuan caring. Nah, kita sebagai perawat itu penting untuk memiliki sifat caring karena memiliki tujuan untuk membantu pelaksanaan rencana pengobatan atau terapi dan membantu klien beradaptasi dengan masalah kesehatan, mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan fungsi tubuh. Sedangkan tujuan kuring adalah menentukan dan menyingkirkan penyebab penyakit atau mengubah problem penyakit dan penanganannya. Selanjutnya yaitu diagnosa dalam konsep kuring dilakukan dengan mengungkapkan penyakit yang diderita, sedangkan diagnosa dalam konsep caring dilakukan dengan identifikasi masalah dan penyebab berdasarkan kebutuhan dan respon klien. Sudah selesai. Sudah selesai ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, demikianlah teman-teman dari kelas 3A materi yang telah kita bawa dari pemateri hebat kita, yaitu ada Siska, Nurlela, Yulianti, Feby, dan Anissa. Saya berterima kasih, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada mereka ya. Selanjutnya, kesimpulannya seperti ini. Jadi setiap tingkah laku dan tindak tanduk kita sebagai perawat dalam caring itu sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan klien ya. Dan tadi juga beberapa pemateri kita sudah menjelaskan apa bedanya dari caring dan curing. Kalau caring adalah pengobatan kita lebih ke emosional kepada pasien, sedangkan curing adalah pengobatan medisnya. Itu sudah jelas beda ya. Tapi meskipun berbeda, kita tetap melakukan keduanya, do the both atau lakukan keduanya ya, supaya lebih balance dan maksimal untuk penyembuhan dari pasien itu sendiri. Nah, untuk teman-teman dari kelas 3A, tidak sampai situ aja ya, kita juga membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang masih punya rasa penasaran ya. Bagi yang menonton video ini, silakan bertanya ya, nggak usah malu-malu. Nah, untuk itu mungkin saya tutup, kita akan lanjutkan diskusi kita di grup WhatsApp dari mata kuliah caring ya. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.